Itulah kenapa 2 tahun yang lalu kita menetapkan Penele Indonesia dimulai dari sini. Karena jauh sebelum Muhammadiyah, nanti tadi kita jalan-jalan dan mungkin akan kita lakukan cara upaya yang sama untuk mengenalkan akar kita tentang sejarah organisasi kita. Jadi diawali tahun 1906 ketika Cokro Aminoto datang ke Surabaya, mengontrak di 3 rumah, di Pelampitan, di Penele, kemudian di Pelampitan, Gang 8. Pertama Pelampitan Gang 7, Penele Gang 7, Pelampitan Gang 8. Itu diawali 1906. Dari Cokro ada nama Cokro Sudarmo, rumahnya di belakang Pelampitan, Gang 2. Yang ditinggali oleh Sekretaris Muhammadiyah Jawa Timur, Profesor Bianto. Cokro Sudarmo inilah sebenarnya gurunya Cokro Aminoto. Kemudian mereka-mereka ini adalah orang-orang ningrat rendah yang datang di sini menyewa kepada rumah Haji Sodagar. Ada banyak nama Haji Sodagar, termasuk Mbak Buyutnya, mertuanya Pak Bianto. Terus kemudian bapaknya Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani dalam bukunya wawancara ibunya, Haji Abdul Ghani, bapaknya Ruslan, memiliki tahun 1921 memiliki 2 mobil Ford untuk taksi, 1 toko besar di pinggir jalan, 1 toko kecil, dan 30 rumah yang semuanya disewakan. Bayang Nosuke nih. Kemudian ada banyak nama-nama tokoh. Ada namanya Haji Abdul Latif Zen. Itu anak seorang tokoh besar. Cucunya enggak tahu, Pak. Ternyata cangganya itu adalah tokoh besar. Dari Cokro Aminoto, kemudian Cokro menjadi ketua Syarikat Islam, menjadi ketua umum Syarikat Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi penasehat bidang agama di Syarikat Islam. Sekarang kira-kira kalau di NU itu Dewan Syuro. Jadi ketuanya Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan ke Dewan Syuronya. Ada banyak Dewan Syuro. Itulah persinggungan pertama Muhammadiyah dengan Syarikat Islam, dan semua gerbongnya Jogja itu bergeser ke Surabaya mengembangkan Syarikat Islam karena Muhammadiyah nggak boleh berkembang. Nah, dari Surabaya inilah kemudian Muhammadiyah menemukan titik baliknya dari sebuah paguyuban anak-anak muda kampung di pinggirnya keraton yang memberikan gagasan baru tentang Islam. Tidak berkembang karena kultur di keraton seperti itu. Pindah di Surabaya periode 12 sampai 21. Dari Surabaya lah kemudian Muhammadiyah menjadi berkembang seperti hari ini. Setelah tahun 21, Muhammadiyah pertama kali punya sekolah resmi bernama sekolah Hollandse Indische School, sekolah pribumi Belanda, berbahasa Belanda. Dilarang waktu itu, tapi Muhammadiyah pertama kali bikin. Itu di rumahnya Bapak Haji Abdul Latif Zen. Kemudian pindah di rumahnya buyutnya Budi di Pandean Gang 1. Setelah itu pindah ke Genteng, itu menjadi sekolah pertama di Indonesia. Jadi cerita tentang Ahmad Dahlan mendirikan sekolah di Jogja itu masih percobaan dalam bentuk paguyuban. Tapi secara resmi menjadi sistem sebuah sekolah itu tahun 22 di Surabaya. Itulah kemudian ketika Muhammadiyah mendapatkan kebebasan untuk membuka cabang di luar Jogja, pertama kali yang dibuka adalah di Surabaya, wabil khusus di Penele. Makanya kalau hari ini Muhammadiyah menjadi organisasi paling boys, paling kaya, paling sistematis, itu karena Surabaya dan ekosistem Surabaya. Meniru apa yang sudah dibangun Ahmad Dahlan dan Cokro Aminoto di Syarikat Islam. Punya amal usaha Muhammadiyah hari ini
itu karena berkaca mulai tahun 1912 Syarikat Islam punya yang bernama NP Setia Usaha. Akhirnya gaya ya, ono usahanya tadi amal usaha. Ketika kita hari-hari ini sering mengumpulkan banyak orang, banyak masa dulu enggak bisa. Itu karena di Syarikat Islam dikenal namanya Vergadering. Jadi perkumpulan bersama. Tablik. Nah, itu baru digagas model mengumpulkan banyak orang itu karena Surabaya. Wabil khusus Peneleh. Jadi cerita tentang Muhammadiyah dan cerita tentang Indonesia itu bersinggungan karena berkaitan dengan asal usul gerakan menuju Indonesia. Jadi Indonesia ada itu bukan gara-gara hanya proklamasi, tapi dimulai dari keresahan. Orang resah, orang sadar bahwa dirinya dijajah tapi tidak mampu melakukan apa-apa. Itu di periode mulai Soekarno, mulai Kartini, kemudian Tirto Adisuryo berhenti. Tetapi kemudian ketika Cokro Sudarmo dan Cokro Aminoto membentuk apa yang dinamakan Society Panti Harsoyo, disitulah kawat Chandra di mukanya tentang bagaimana gagasan pikiran menjadi sebuah organisasi, dan organisasi itu bergerak melawan secara sistem, punya anggaran, punya uang, punya apa namanya pola, dan itu terus menerus pasca Surabaya sampai tahun 40-an kita baru merdeka. Jadi prosesnya panjang dan itu dimulai dari Surabaya. Jadi kalau Muhammadiyah itu sejatinya mulai tumbuh dari Surabaya, NU Pak, dari Peneleh, NU Pak. NU itu muktamar pertama, muktamar kedua, dan muktamar ketiga juga di Peneleh. Di hotel namanya Hotel Muslimin yang ada di Pojokan, sekarang Hotel Bali. Muktamar pertama tahun 26, muktamar kedua tahun 27, muktamar ketiga tahun 28. Itu di sini. Di Hotel Muslimin yang pemiliknya bernama Haji Sambio, orang yang hidup di periode itu. Haji Sambio itu adalah aktivis Muhammadiyah pertama. Loh, pemilik hotel itu orang Muhammadiyah, dia menginisiasi menyediakan hotelnya untuk kongres pendirian organisasi Nahdlatul Ulama. Apa enggak ngeri? Jadi Peneleh inilah sebenarnya asal mula Indonesia. Jadi kita harus belajar lebih banyak lagi. Saya ngasih tugas sama PWMU, makanya 2-3 bulan terakhir ini fokus sekali di Peneleh karena ingin menelusuri asal usul Muhammadiyah. Untuk apa? Untuk kebanggaan kita bersama, dan ini akan diteruskan kepada generasi muda yang harapannya kita sebenarnya tidak datang dari ruang hampa. Kita datang dan tumbuh bersama organisasi ini setidaknya menjadi bagian dari sejarah bersama lahirnya Republik ini dari Surabaya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.